Hai, nama gue Bella. Umur gue sekarang 22 tahun. Gue mahasiswa akhir kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Kedokteran itu adalah cita-cita gue dari kecil. Jadi gue dulu bener-bener bercita-cita jadi dokter dan selalu belajar. Sampai gue dari SD, SMP, SMA gue selalu juara. Di kamar itu numpuk banget sertifikat gue juara, saking karena gue mungkin ambisius juga, karena ya ngejar cita-cita jadi kedokteran itu susah banget kan, tapi gue sekarang berhasil dan bentar lagi gue akan lulus jadi dokter, doain ya. Dan ini semua itu didukung sama orang tua gue yang finansialnya bagus, terus mereka ngelakuin apapun yang gue inginkan. Bisa dibilang gue dari kecil emang dimanjain banget. Makanya gue bisa kayak sekarang gue jadi dokter. Mahasiswa dokter. Ya emang gak sabar banget jadi dokter. Ya. Ya itu keinginan gue sebenarnya. Itu adalah cita-cita gue yang udah lama terkubur sejak gue SMP. Gue dari dulu, dari SD sampai SMP itu gue selalu juara. Gue ranking 1 di kelas. Sampai akhirnya gue tahu finansial keluarga gue menurun. Dan lingkungan sosial gue, khususnya pertemanan gue, juga nggak menerima diri gue yang pinter dan ambisius. Sampai gue bener-bener gak ada temen saat SMP karena gue dibilang gue terlalu sombong sama kepintaran gue dan gue susah untuk digapai. Gue terlalu membanggakan diri gue yang pintar ini dulu pas SMP. Sampai akhirnya gue bener-bener ngerasain, ternyata jadi pintar tuh gak selamanya baik loh. Oke, kalau untuk akademi, pintar itu memang baik. Tapi kalau untuk kehidupan sosial, itu gak selamanya baik. Karena orang-orang gak suka kalau kita pintar. Orang-orang gak suka kalau kita baik. Jadi saat itu gue bener-bener ngerasain, pintar bikin gue gak punya temen. Dan itu juga didukung sama finansial keluarga gue yang bener-bener menurun. Sampai akhirnya gue ngerasain, cita-cita gue sebagai dokter hancur. Kan kalau dari SD gue ngerasain orang tua gue akan mampu karena orang tua gue punya pekerjaan yang bisa dibilang bagus. Keluarga gue juga ekonominya sangat-sangat tercukupi saat itu, tapi pas SMP finansial gue menurun. Dan ya udah, di umur gue 12 tahun gue merelakan cita-cita gue tertinggi itu dan menjadi orang yang benar-benar biasa. Orang biasa yang emang tujuannya biar dapat banyak teman. Karena kalau gue pinter, gue gak banyak temen. Temen-temen gue gak mau temenan sama gue. I don't know kenapa. Gue dibilang sombong, gue gak mau bagi jawaban saat ulangan. Ya karena itu jawaban kerja keras gue sendiri. Kenapa harus dibagi-bagi sama kalian? Gue bingung saat itu. Gue masih terlalu dini lah untuk usia 12 tahun. Udah kayak harus merelakan cita-cita gue. Terus gue jadi yang tadinya gue ambisius, gue selalu belajar, gue selalu ngejar juara 1, tiba-tiba gue gak ada semangat lagi. Motivasi gue
juara kelas tuh udah nggak ada lagi sejak gue kelas 2 SMP. Gue bisa dibilang gue pura-pura bodoh. Gue pura-pura nggak mau belajar. Dan akhirnya pas kelas 2 SMP gue peringkat 5. Dan itu orang tua gue kaget, guru gue juga kaget, teman-teman gue juga kaget. Kayak, why? Yang tadinya juara pertama gitu, tiba-tiba jadi juara 5 gitu kan. Tapi setelah gue menurunkan itu, gue jadi merasa ya gue punya banyak teman, karena gue jadi orang yang menurut gue biasa aja gitu. Gue gak terlalu pintar gitu. Gue gak tahu saat itu kenapa teman-teman di kelas gue tuh menganggap kalau orang pintar tuh sombong, gak bisa ditemenin, gak akan membagi jawabannya saat ulangan. Ya itu mungkin karena masih kecil ya, tapi ya emang tadi didorong juga sama finansial keluarga gue. Dan saat itu gue menjalani hidup gue lurus-lurus aja, nggak ada tujuan. Gue nggak punya cita-cita. Sampai sekarang gue nggak punya cita-cita. SMA gue juga biasa aja. Gue masuk IPA saat itu karena sebenarnya gue bisa. Gue sebenarnya masih pintar, tapi gue nggak mau terlalu pintar, gue nggak mau terlalu menonjol karena gue takut nggak ditemenin. Nggak tahu, kayak trust isu banget gitu loh. Kenapa temen-temen gue nggak mau temenin gue kalau gue pintar? Aneh banget. SMA gue lulus. Saat itu teman-teman gue pada sibuk nyari-nyari kuliah favorit mereka, sana sini nyari beasiswa lah segala macem. Sedangkan gue bener-bener pasrah banget saat itu. Sampai gue bilang ke orang tua gue, terserah kalian mau nyokolin gue di mana, kuliah gue di mana, terserah. Kayak bener-bener pasrah karena finansial nggak mendukung buat gue kuliah di universitas yang bagus kan. Akhirnya gue dari Lembang gue merantau ke Jakarta untuk kuliah. Lagi-lagi saat gue kuliah, gue harus struggle lagi. Gue memulai kehidupan yang istilahnya ini bukan wilayah gue nih, bukan daerah gue. Gue nggak tahu nih di Jakarta tuh ada apa aja gitu, pertemanan mereka kayak gimana. Gue harus memulai lagi gitu. Sampai ketika saat gue mulai kuliah, yang gue sebenarnya nggak tahu tujuan gue lulus kuliah ini apa. Gue bener-bener cuma ngejalanin doang. Nyari temen pas kuliah. Nyari temen dari awal kuliah. Nemu sih beberapa, tapi ternyata nggak seperti apa yang gue bayangin. Ternyata mereka lebih kejam. Lebih mengagetkan lah daripada teman-teman gue pas SMP yang bikin gue kayak gini sekarang. Terus gue sekarang tinggal di rumah bude gue. Di sini gue bener-bener
Di rumah itu gue merasa sendiri. Ya karena numpang di rumah orang kan. Gue bener-bener ngerasa sendiri. Orang tua gue jauh, yang tadinya gue biasanya dari kecil dimanjain, nggak pernah sendirian. Tiba-tiba gue harus jauh dari orang tua gue. Gue tinggal di rumah budi gue. Dan di situ bener-bener rumah tangganya itu bener-bener bikin gue shock gitu. Kayak mereka semua individualisme, sendiri-sendiri. 5 tahun gue di rumah itu, gue bener-bener menjadi sosok yang apatis. Nggak tahu. Gue bener-bener kayak, mungkin didukung dengan gue yang udah kehilangan arah, gue udah kehilangan tujuan hidup saat gue masih SMP. Ditambah lagi gue harus tinggal di rumah itu yang individualisme yang harus mengharuskan gue untuk bodo amat sama sekitar. Kayak makan aja tuh sendiri-sendiri, bener-bener gak ada kekeluargaannya. Jadi gue kalau di rumah itu gue bener-bener ya, tersiksa batin gue, makanya gue selalu nyari kehidupan luar. Gue bertemu orang-orang banyak, gue sampai ikut organisasi itu karena bener-bener pengen lari dari rumah itu. Gue sebenarnya nggak tahan, bahu gue ini terlalu lemah. Apalagi gue nggak punya tujuan hidup, gue mau ngapain? Abis kuliah gue nggak tahu gue mau ngapain. Makanya gue selalu lari dari rumah itu. Gue ikut organisasi, gue menyibukkan diri gue punya banyak teman sekarang karena organisasi itu. Gue bersyukur. Tapi lagi-lagi gue sekarang dihadapin dengan, ya gue mahasiswa semester akhir. Gue semester 10 sekarang. Semester 10 bukan berarti gue nggak bisa ngerjain skripsi gue. Kalau ditanya kenapa, balik lagi gue gak tahu mau ngapain kalau gue udah lulus. Rasa semangat untuk mencapai cita-cita tuh udah nggak ada di diri gue. Gue nggak tahu mau kemana nanti. Gue bisa ngerjain skripsi gue cepet, serius. Tapi gue nggak tahu abis kuliah mau kemana. Lagi-lagi gue juga nggak dituntut apa-apa sama orang tua gue. Orang tua gue kayaknya juga terlalu cuek sama gue, jadi gue nggak tahu kemauan mereka apa. Apakah mereka minta dibahagiain sama gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu. Tapi sekarang gue lagi, ya gue struggle, gue harus menyelesaikan kuliah gue karena ya 5 tahun itu udah lewat lah limitnya. Ya itu tadi. Gue nggak tahu. Nggak tahu itu gue sama tujuan gue sekarang. Dari yang gue punya cita-cita jadi dokter, gue belajar. Bener-bener gue baca buku itu, gue inget banget. Gue SD, gue anak-anak lain pada main, gue baca buku di rumah. SMP gue dihadapin sama finansial keluarga gue, teman-teman gue yang gak mau nemenin gue kalau gue pintar. Dan itu bikin gue bener-bener gak ada tujuan hidup lagi sekarang. Ngapain gue punya cita-cita? Gue gak bisa mencapai itu.
apa ya, ya sekarang gue punya support system sekarang. Sama sekarang gue juga lagi dekat banget sama saudara gue. Saudara gue ini bisa dibilang dia dulu nggak punya cita-cita setinggi itu, tapi dia sekarang apa ya, sukses karena diri dia sendiri. Maksudnya dia nggak ambisius kayak gue pas kecil, karena dia tahu finansial keluarganya juga kurang, tapi dia benar-benar apa ya, berjuang pas kuliah, kerja sana sini, dan akhirnya dia sekarang jadi orang sukses. Nah itu sekarang gue mulai apa ya, memotivasi lagi diri gue. Oh mungkin gue nggak bisa jadi dokter, tapi gue bisa sukses dengan cara yang lain. Mungkin gue bisa bisnis, apalagi gue sekarang juga lagi belajar digital marketing. Mungkin gue bisa kerja di perusahaan. Ya gue lagi berdamai dengan kehidupan gue sekarang. Gue lagi mencari-cari apa tujuan hidup gue sebenarnya. Didukung juga sama support system gue, ya cowok gue itu, terus saudara gue, teman-teman gue yang sekarang, sahabat-sahabat gue. Yang tadinya gue merasa sendiri di kota orang, gue sekarang bener-bener gak merasa sendiri. Ya walaupun di rumah gue juga merasa sendiri sih, tapi di dunia luar gue, di kota ini, gue gak merasa sendiri. Ya gue punya mereka yang ngedukung gue sampai sekarang. Ya, that's me. Si nggak punya tujuan hidup. si paling. Tapi lagi nyari sih. Kalau gue udah ketemu nanti gue ceritain. Nggak bercanda. Dah. Itu aja, nggak mau sedih-sedih lagi.